selanjutnya gitu gimana? Ya kakak. Ya, langsung sebelum mulai kita baca Al-Fatihah dulu ya. Jadi ya terus ya sebelum mulai pengajian alhamdulillah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk berkolab ini. Kali ini kita akan membahas kitab dari kitab fikih Islam yang dikarang oleh Haji Sulaiman Rashid. Sebelum dimulai maka kita bacakan surat Al-Fatihah sebagai wasilah doa bagi beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ngajak sekarang ya? Mana sana? Halaman. Saya kalau pikir kan ada. Sudah halaman berapa, Bun? 70. 70. Tadi baca? Ya, 70. Yang mana? Yang keempat. Keempat. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Mengetahui masuknya waktu sholat. Di antara syarat sah sholat ialah mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba. Keterangannya telah tersebut dalam pasal yang menerangkan waktu sholat. 5. Menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Selama dalam sholat wajib menghadap ke kiblat kalau sholat berdiri atau sholat duduk menghadap dada, kalau sholat berbaring menghadap dengan dada dan muka. Kalau sholat melentang hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat, kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Firman Allah artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Satu lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khalid bin Rafi, Khalid bin Rafi, apabila engkau hendak sholat, sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya, sebelum. Riwayat Muslim. Menghadap kiblat itu kemarin kakak udah jelaskan, bagi yang presisi ke kiblat adalah orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Bagi kita yang ada di Indonesia, kita berada di arah kiblat. Nah, lalu bagaimana dengan banyaknya koreksi arah kiblat ya? Sebetulnya mau matahari ada di atas Ka'bah mau enggak, kita tidak perlu mengkoreksi kiblat kita. Karena kiblat kita sudah benar, karena walaupun kita itu tidak presisi menuju ke Ka'bah, tetapi dengan ke arah barat saja sudah cukup. Kalau kita kan barat laut sebetulnya ya. Dengan ke baratnya saja sudah cukup, karena kita sasarannya bukan kiblat tetapi arah kiblat. Posisi pakai meteran. Iya, kalau posisi pakai meteran. Nah, ini yang dibedakan. Apa yang orang sampaikan adalah yang dimaksud dikiranya sholat itu menghadap Ka'bah kalau kita ada di luar Saudi. Padahal tidak, kita hanya menghadap pada arah. Artinya apa? Sepanjang arahnya tidak berlawanan, itu masih sah. Kan sebetulnya kalau dari sisi kanan kita, barat laut itu kan ada sisi kanan ya. Artinya kalau kita menghadap kiblat agak miring sedikit ke kanan, itu namanya barat laut. Menghadap ke kiri pun, miring ke kiri pun sah. Karena masih barat sebetulnya. Gitu. Masih barat, jadi tidak jadi masalah gitu. Jadi tidak perlu mengkoreksi kiblat. Nah, gesernya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita berlawanan arah harus diperbaiki. Iya. Membelakangin. Iya, membelakangin. Kayak dulu kasus di Suriname, nah itu boleh dikoreksi. Kalau di kita nggak perlu dikoreksi. Makanya kakak suka bukannya menentang ya, artinya orang itu ilmunya dijelaskan dulu. Kita itu sholat tidak menghadap Ka'bah untuk di luar Saudi, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Arahnya dari mana? Di barat, di barat. Andai kata kita ada di Amerika, Amerika dengan Saudi itu berarti ke arah mana?
gitu. Misalkan selatan. Iya, yang disarankan adalah arah tapi bukan presisi arah. Lalu apakah kalau menghadap salah lalu Allah jadi salah disembah? Enggak. Kan tidak. Gitu loh maksudnya. Kiblat adalah fungsinya cuma satu ya, bukan buat nyembah Allah, yaitu hanya menyatukan arah sholat, pusat arah sholat. Iya, Seluruh dunia itu sama. tidak ada lain lagi fungsinya. Paham? Menyatukan arah sholat itu tidak ada fungsi yang lain. Jadi tidak menghadap kiblat pun kalau memang syariatnya memang menentukan itu tidak menggunakan kiblat ya tidak apa-apa, sah. Karena Allah bukan berada di kiblat, ya kan? Allah bahkan tidak ada berada di dalam Ka'bah. Jadi fungsi Ka'bah adalah menyatukan arah sholat. Nah, dalam Al-Quran di sini dikatakan fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Ini adalah suatu kegundahan dari hati Nabi ketika sholat. Nabi masih suka menengadahkan muka ke atas, harapannya Allah memberikan jawaban atas kegundahan hatinya. Kan dulu kan Nabi disuruh menghadap ke arah Baitul Maqdis, Nabi kurang nyaman. Nabi lebih nyaman menghadap ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Cuma pada saat itu Ka'bah sedang penuh dengan berhala. Jadi dianggapnya nanti seolah-olah ajaran baru Nabi Muhammad sama dengan orang jahiliyah, yaitu nyembah berhala. Maka oleh Allah ditahan dulu. Lalu ketika ayat ini turun, apakah Ka'bah sudah bersih dari berhala? Belum, tetap belum. Tetapi sebagai penanda bagi orang-orang kafir Quraisy dan kafir-kafir yang lainnya bahwa Nabi itu tidak menghadapkan ke arah Ka'bah karena banyaknya berhala. Itu alasannya. Lalu bagaimana dengan di Baitul Maqdis? Apakah di sana lurus lempeng? Tidak juga, tetapi dia bandingkan dengan Masjidil Haram, arahan Masjidil Haram. Itu kemungkarannya. Paham maksudnya? Banyaknya berhala. Emang kalau di Masjid Baitul Maqdis tidak ada berhala? Tidak, tetapi banyak juga pemalsuan-pemalsuan dari kitab suci. Di sana juga ada. Yang salah satunya pernah berdebat dengan Nabi. Yang salah satunya yang dipertanyakan adalah masalah salib. Juga Nabi mempertanyakan itu. Nanti bahasanya nanti. Tetapi adapun alasan kita sholat menghadap Ka'bah itu, kamu harus satu pahamnya, menyatukan pusat arah sholat. Udah titik. Kita semua sholat apa satu dunia itu kan arahnya sama. Iya, arahnya sama. Lalu ya gambaran orang awam aja, kalau sholat kita tidak ditentukan arahnya, masjid nggak akan bentuknya kayak sekarang. Iya, kemana-mana. Orang beruraian kemana? Nonton bioskop saja, fokusnya satu. Iya kan? Ini sholat, bisa berhadapan-hadapan kacau balau. Jadi sebetulnya satu titik satu fokus itu sebetulnya lumrah, artinya apa? Fitrah manusia sebetulnya. Orang upacara bendera, titiknya mana? Bendera kan? Iya, walaupun sebetulnya dalam esensi upacara bendera titiknya bukan bendera, tapi pembina. Tidak ada bendera tidak jadi masalah, tapi tidak boleh tidak ada pembina upacara atau inspektur upacara. Itu urusan duniawi yang harus satu fokus, apalagi urusan akhirat. Jadi alasannya harus jelas ya. Nah, ayatnya di sini adalah ayat yang menjawab tentang kegundahan hati Nabi pada saat itu. Nah, terus ketika Rasul memerintahkan kita menghadap ke arah Ka'bah, Nabi tidak menceritakan alasannya. Fungsinya kayak kakak cerita gitu, menyatukan pusat arah itu tidak. Karena Nabi hanya menjelaskan nenek moyang agama tauhid itu adalah menghadap pada kiblat. Jadi sebelum Nabi diutus, kemudian ada Nabi setelah Nabi Ismail, orang-orang di luar Arab pun sudah mulai berhaji ke sana sebetulnya. Sudah ada haji itu, cuma tidak sedetil kayak syariatnya Rasulullah. Detil banget kalau zaman sekarang itu. Zamannya Rasul maksudnya ada sa'i, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, ada haji tamatu, ada haji kiron, segala macam lah, detil banget. Ya kan, itulah agama penyempurna namanya juga. Lanjut, Bun, baca Bun. Kiblah dan arah kiblatnya. Kiblat Ka'bah atau jihadnya. Tidaklah ada perbedaan paham antara kaum muslim bahwa menghadap kiblat itu wajib untuk sahnya sholat. Hanya perbedaan paham tentang apakah yang wajib dihadapi itu. Apakah benar-benar menghadap Ka'bah, ain Ka'bah, ataukah cukup menghadap ke jihad arah Ka'bah? Dalam hal ini pendapat mereka ada dua macam. Yang pertama mazhab Syafi'i, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka berpendapat
Untuk orang yang melihat Ka'bah, ia wajib benar-benar menghadap Ka'bah itu. Tetapi orang yang jauh dari Ka'bah wajib atasnya menyengaja menghadap air Ka'bah, walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap ke jihad Nah al-Ka'bah. itu mazhab kita. Iya, Arah saja, sasarannya arah saja. Terus. perkiraan ya. Iya. Yang kedua mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengemukakan bahwa orang yang melihat Ka'bah dan memungkinkan menghadap air Ka'bah wajib menghadap Ka'bah itu sungguh-sungguh. Tetapi bagi orang yang jauh cukuplah menghadap ke arah Ka'bah itu saja. Ya, tidak banyak perbedaan kan sebetulnya. Ini kutub besar ya, artinya cuma 2 perbedaan. Lalu bagaimana ada kiblat yang sudah betul kemudian dikoreksi? Ya berlebihan aja kalau kata-kata. Hampir sama aja. Iya, tidak menambah kehusuan sholat juga kesahan sholat, hanya kurang kerjaan. Nyapain aja, bahkan Sama. mengurangi soft pasti. Bener pasti. Miring nggak karuan jadinya. Gitu. Sama aja nih Kak ya. Lanjut ya, penjelasan coba. Masing-masing golongan masjid tersebut beralasan dengan surah Al-Baqarah tentang kota tersebut. Yang tadi. Penjelasannya ya. Iya, yang tadi. Cara menghadap kiblat adalah sebagai berikut. Orang yang berada di Mekah dan memungkinkan menghadap Ka'bah, ia wajib menghadap Ka'bah sungguh-sungguh. Nah ini ada batasannya ya, di Masjidil Haram itu. Masjidil Haram itu kan luasnya besar, bahkan sekarang bertingkat. Itu ada Ka'bah. Ka'bah itu diameternya kan hanya 18 meter persegi kalau tidak salah. Iya, 18 meter persegi. Ketika kamu miring salah, tidak sah sholatmu. Jadi Karena depan iya, mata. persis banget di depan kamu. Jadi harus betul-betul presisi. Bahkan nanti ada arah panah yang dibikin oleh DKM dari Masjidil Haram yang ngurusin itu, maksudnya ya bukan DKM di sana ono. Yang ngurusin ini maksudnya itu memastikan bahwa jamaah jangan sampai meleset. Karena salah betul kalau sudah Di depan. iya di depan itu. Jadi justru sebenarnya potensi salahnya ada di sana, bukan di sini. Kalau kita dimaklumin lah. Iya. Kita hanya kira-kira lah. Maksud yang rada jauh kan? Maksudnya kan pasti ada yang rada jauh kan? Masjidil Haram tuh gede banget, tapi Iya, itu harus gede presisi banget betul kan? betul Iya, ya. maksudnya yang jauh juga. Karena gitu. Ka'bahnya kelihatan. Iya, kelihatan. Pokoknya di luar kecuali nggak kelihatan. di luar Masjidil Haram. Nah, ketika berada di luar Masjidil Haram, kamu sholatnya tak masih di area halaman Hotel Jam-Jam yang masih sekarang diwakafkan oleh Masjidil Haram, maka kamu menghadapnya kepada masjid, gerbangnya atau bangunannya. Miring sedikit, yang penting masih menghadap gerbang, bangunannya sah. Tidak perlu mencari Ka'bahnya. Ka'bahnya udah nggak kelihatan. Iya. Iya. Jadi kalau kamu Jadi syarat patokannya itu. misalnya kamu umroh atau haji, nginepnya di Hotel Jam-Jam, cukup menghadap ke sini saja. Oh, iya. Gitu. Kebanyakan Maksudnya ya itu. tanda Iya. Tinggal lu. Gitu. Hotel Jam-Jam, hotel yang terkenal, punya raja. Nah, jadi dulu Hotel Jam-Jam itu halamannya dulu masih punya Hotel Jam-Jam. Sekarang sudah diwakafkan untuk Masjidil Haram. Jadi dia bagian dari Masjidil Haram yang kita sholat di situ bebas, enak. Jadi Hotel Jam-Jam itu sebetulnya di bawahnya kan ada mall. Jadi ada mall, jadi sholatnya itu orang pada di depan mall semua. Jadi habis sholat asalnya langsung belanja gitu. Mantap banget. Udah bisa langsung bisa. Lanjut ya. Coba tuh, baca dong. Tuh. Yang kedua. Yang kedua, orang yang berada di lingkungan Masjid Nabi di Madinah wajib mengikuti mihrab masjid itu. Sebab mihrab masjid itu ditentukan oleh wahyu, maka dengan sendirinya tepat menghadap ke Ka'bah. Nah, ukuran antara mihrab Nabi bagian kanan dengan bagian kiri sangat jauh. Sangat jauh, tapi tetap di situ patokannya sebetulnya Ka'bah. Artinya menghadap ke Ka'bah, ke arah Ka'bah, bukan mihrabnya sebetulnya. Senambungan ya. Iya, Jadi kita nyambung. ngikutin belakang. Nyambung sebetulnya. Jadi kalau sudah ada di Madinah mah sudah tanah kayak di sini sama. Enak. Dan di sana cenderung lebih tertib memang di sana. Tetapi kalau untuk iklim di sana lebih berat dinginnya. Di Madinah itu. Di Madinah itu lebih berat. Tapi untuk ekstrimnya ada di Mekah. Dingin ekstrim. Ya kalau di musim dinginnya beda. Kalau sepanjang waktunya di Madinah itu dinginnya konstan. Tapi betul-betul dingin. Tapi kalau di Mekah itu kadang siang itu agak panas, tiba-tiba tengah hari itu bisa ekstrim drop banget. Bedanya di situ doang. Makanya kasus-kasus kejadian bencana alam lebih banyak di Mekah, di Masjidil Haram gitu. Kayak tadi kemarin dulu banjir. Emang di situ ekstrim banget untuk suhunya, curah hujannya juga ekstrim. Yang keren jatuh. Iya. Kalau keren jatuh itu kan bukan
iklim ya, itu kan karena human error gitu. Iseng gitu. Tapi kalau hari-hari banjir hujan di sana, di Mekah itu suka ada hujan-hujan yang sangat kita tidak duga, tiba-tiba hujan itu deras banget gitu. Kalau di Madinah konstan, suasananya konstan. Lanjut. Orang yang jauh dari Ka'bah sah menghadap ke jihad Ka'bah. Nah ini adalah mazhab kita. Kita ke arah saja, tenang. Jadi nggak usah terlalu presisi kayak orang ukur pakai trigonometri, nggak usah. Makanya ukur pakai motor Tetapi dari sini bawa. mengukur Ka'bah dengan kiblat memang udah itu hukumnya. Hukum trigonometri kan trigonometri itu menentukan titik dari kejauhan kan. Yang menentukan istilahnya tali maya namanya. Jika ada satu titik kita dianggap menghadap dia dengan titik maya namanya. Titiknya dibentuk secara tidak terlihat gitu. Kayak garis meridian gitu, kayak garis meridian, kayak ekuator gitu, garis-garis kayak gitu. Jadi trigonometri itu kalau kamu ada di suatu media yang kamu tidak bisa melihat bagian depannya, agar bisa menuju arah yang kamu tuju supaya tidak kesasar, dihitung dengan berdasarkan hukum trigonometri. Nanti titik terjauhnya mana, titik terdekatnya mana, lalu nanti diambil dengan garis. Itu adanya di pelajaran SMP sebetulnya. Oh, yang dulu. Iya. Enggak. Nah, ilmu itu dipakai sampai sekarang untuk navigasi kapal, navigasi pesawat. Sekarang mulai digunakan untuk navigasi rally mobil. Mobil Dakar itu katanya menggunakan teknik itu. Mapnya, kan pakai mapnya itu dasarnya dari trigonometri gitu. Lanjut. Alasannya yaitu pertama menurut arti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah 144 tersebut. Ya tadi udah lewat ya. Hadis Ibnu Umar yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, ketika orang-orang sholat subuh di masjid Kuba, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka. Kata orang itu, sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi SAW pada malam ini Quran, dan beliau disuruh menghadap kiblat, maka hendaklah kamu menghadapnya. Ketika itu mereka menghadap ke Syam atau kiblat lama. Lantas mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Riwayat sepakat ahli hadis. Nah, Syam itu maksudnya Baitul Maqdis. Dulu itu wilayah Syam itu meliputi Lebanon, Palestina, Syria, Jordan, sama daerah sekitar Gurun Sinai. Itu semuanya namanya Syam semua. Nah, ketika ada ibadah yang dianjurkan menghadap kiblat berbeda dengan sholat. Ketika misalnya kamu baca Quran menghadap kiblat, berdoa menunjukkan keberkahan kiblat. Arah Ka'bah itu keberkahannya, maka kita dianjurkan menyamakan gitu. Ini hanya kategorinya anjuran, bukan kewajiban. Artinya berdoa tidak menghadap kiblat pun tidak apa-apa. Apabila kita ingin menambah ganjaran, nah baru. Kan ada doa-doa yang kita inginkan sebetulnya bukan dari makna doanya, tetapi lebih karena anjuran berdoa. Karena ada perintah berdoa dengan doa-doa yang maksud. Nah, artinya doa-doa yang secara umum orang itu minta itu semua gitu. Beda kan? Doa pengen istri cantik, beda doa beda. Doa itu kan udah doa pribadi. Iya, sendiri lain. Tapi ada doa-doa normatif gitu, beda. Doa pengen kerjaan gajinya gede, itu beda. Itu sendiri. Beda, lain. Nah, ini maksudnya doa-doa yang sasarannya itu normatif. Berarti semua. Kayak Di sholat juga. iya kan misalnya doa Doa Allahumma laptopnya ighfir lil aku. muslimina wal muslimat itu doa normatif ya umum semua gitu, itu umum. Nah, doa-doa yang sifatnya normatif dan umum memang disunahkan menghadap kiblat. Tujuannya untuk menambah fadilah. Itu aja. Nambah keberkahan gitu. Lanjut. Permisi dong. Kalau baca Quran. Baca Quran juga menghadap kiblat sunnah. Yang tidak boleh menghadap kiblat hanya ketika kamu istinja atau berada di ruang terbuka. Tapi ketika berada di ruang tertutup, hukum itu berganti lagi. Misalnya kamu lagi camping darurat banget, tuh harus istinja qadail hajat di ruang terbuka. Nah, kamu pastikan kira-kira kiblatnya mana. Jangan menghadap itu. Dia harus ada di utara selatan. Tapi kalau di ruang tertutup nggak apa-apa. Misalnya kamu pasang kloset salah ya. Kloset salah tapi di WC. Artinya di kamar mandi. Ya kak, klosetnya salah nih nggak ada kiblat ya nggak apa-apa, karena kan tertutup. Hukumnya tidak kena dia. Tapi alangkah lebih baiknya diganti, dirubah. Kalau dirubah itu ngebanyakin ngabisin duit ya jangan gitu. Kayak hukum tato. Tato, kalau tatonya sedikit sebaiknya dihilangkan. Tapi kalau udah sekujur badan, jangan bisa mati orang. Bisa mati.
Ya kayak anak-anak yang di pinggir jalan kan tahu-tahu sekujur muka. Lah gimana membersihinnya? Udah mau Ya udah insaf. biarkan aja. Udah mau insaf ya udah. Biarkan nanti Allah yang memberikan jawaban sendiri nanti di akhir. Kita mah nanti. Ya nggak mungkin di. Ya pas dia tobat kan. Karena proses pentatan Wudhu kan kan? sedikit-sedikit kan? Iya, Wudhunya proses kan pentatan kan sedikit, nggak sah. sedikit. Tapi ketika mau dihapus kan sekaligus ya nggak bisa. Ya juga nggak bisa juga sedikit juga, makan waktu juga, Sakit. makan biaya, sakit gitu. Jadi sama kayak gitu hukumnya. Nggak usah terlalu dipaksakan gitu. Lanjut. Perbuatan tersebut tidak dibantah oleh Rasulullah SAW. Menurut hadis tersebut, mereka langsung berputar dalam sholat dengan tidak mengadakan penyelidikan lebih dahulu. Hal ini menandakan bolehnya menghadap ke jihad Ka'bah, sebab menghadap ke Ka'bah sungguh-sungguh tentunya tidak dapat apabila tidak dengan perhitungan secara ilmu ukur. Nah, ilmu ukur di sini maksudnya trigonometri itu ya. Maksudnya itu, ilmu itu. Lanjut. Yang ketiga, karena menghadap ke jihad itulah yang mungkin baginya, dan dengan kemungkinan itulah terletak hukum wajib atas seorang mukallaf. Nah, dulu. Jadi ketika ada orang kehilangan arah, sebetulnya ibadah tetap wajib. Hanya satu syarat yang tidak dia penuhi, yaitu menghadap kiblat itu diabaikan. Tetapi sholatnya wajib. Jadi melihat dari pengertian ini, Allah itu disembah bukan karena arah ya. Maksudnya paham ya? Kayak kamu sholat di kendaraan kan menghadap kendaraan. Kamu sholat di kereta ya menghadap kamu posisi duduk. Bisa saja kamu dengan Ageng berhadapan dengan Bunda sholat jadi saling hadap-hadapan, bisa saja. Nggak perlu kita berdiri, kita gelar berjamaah. Itu salah malah, itu ngajinya kurang. Malah ngerepotin. Begitu malah ngerepotin. Udah tahu yang namanya kereta itu tempat umum, orang hilir mudik, kamu malah gelar jamaah. Ngomel lagi. Betul banget, salah ya, jangan ditiru yang itu. Justru ketika kamu berada di kendaraan, sebisa mungkin, seringkes mungkin ibadah selesai cepat agar tidak mengganggu orang lain yang sedang berat mengadakan perjalanan. Perjalanan itu berat, senyaman apapun perjalanan itu berat. Jangan sampai konyol. Karena kita ngejar jamaah 27 derajat, naik mobil, berhenti di pinggir jalan, gelar sejadah di jalan. Salah. Kenapa nih orang? Salah. Justru malah kita kena hukum dosa mengganggu orang yang lewat. Kita ke tempat yang lebih jauh lagi, artinya ke pinggir yang lebih jauh dengan jalan. Kakak kemarin dapat suatu videonya itu jalan nikung ya. Lalu orang itu pengen ngambil keberkahan dari jamaah 27 derajat, parkir mobil di pinggir jalan, terus sholat di depan mobil sama di belakang. Ini kan ambil jalan itu sama aja. Nah itu yang begitu tuh nggak boleh, malah dosa. Kesannya bagus ya, padahal dosa. Lah orang lewat jadi susah kan. Kalau lagi papasan, di pegunungan begitu kan papasan sulitnya minta ampun. Iya, malah nyusahin. Ibadah itu tidak boleh prinsipnya seperti itu. Ibadah itu dalam kondisi perjalanan seringkas mungkin. Dan kalau bisa ada acara ditunda yang namanya sholat jamak. Kalau sholat itu kan sok menunda sholat, ya kan? Menunda atau mengawali. Ya itu sebenarnya kita gunakan sebagai satu bentuk sedekah dari Allah. Ya, sebelum dilanjutkan ada yang tanya dulu nggak tentang Ka'bah atau kiblat? Nggak ada. Kalau di kendaraan ya nggak usah nyari arah. Ya nggak usah, karena arah depan kita yaitu arah kiblat kita, dan hukum kiblat itu tidak termasuk. Ternyata kan mundur dulu kan. Kiblat itu berlaku kalau kita normal. Kalau lagi di mobil, Heeh. terus penumpangnya, gue sholat dulu ya gitu. Jadi dia kemudian kita sholat nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, sah. Yang kakak lucu, yang agak kakak menggelikan itu ketika tayamum. Dikiranya tayamum itu membersihkan dari hadas atau najis. Ngusek-nguseknya kayak air. Ya itu di mobil kan ada Iya. cupnya kan. Dia ngusek-ngusek tuh, ngusek begini. Ya Allah, itu kan hanya sebagai pertanda membolehkan saja ibadah, nggak usah ngusek-ngusek segitunya juga kali, enggak. Bahkan ketika sehari ada dulu kakak ajarkan waktu kecil berwudu begini kan, maksudnya jangan terlalu banyak. Kan debu kan. Iya. Pak Yang diambil dari tayamum kan hanya kesucian saja, bukan kebersihan. syarat aja. Kalau kebersihan gimana bersih? Iya. Syarat aja. Iya. Jadi sekedar plak nempel aja udah. Dan hanya 2 ibadah yang dibolehkan, tawaf dan sholat, sisanya nggak usah.
Loh, enaknya gitu. Tapi kalau kamu BAB, tayamum nggak cukup, nggak bisa, harus pakai air atau pakai batu. Gitu. Paham ya? Ada lagi? Iya, pakai debu. Apa lagi sebelum? Agak. Cukup. Di motor. Di motor. Enggak lucu Yang dulu. tahu dari tadi ya. Ya kan, gitu. Lanjut. Yang keempat apa D. 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 Mereka mengakui sahnya sholat orang-orang yang tersebut di bawah ini. Yang pertama, salat orang yang safnya atau barisannya panjang berlipat ganda dari perintah Ka'bah. Kedua, salat orang di atas bukit menghadap ke lapangan di atas Ka'bah. Yang ketiga, salat orang di atas tanah yang rendah menghadap ke bawah dari Ka'bah. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan seperti yang tersebut di bawah ini. Yang pertama, ketika saat sangat takut sehingga tak dapat tetap menghadap kiblat, umpamanya dalam peperangan. Pada bagian lain akan dijelaskan tentang salat prajurit sewaktu dalam peperangan, atau takut oleh binatang buas, takut oleh api, takut kebanjiran dan lain-lain. Firman Allah yang artinya, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Al-Baqarah ayat 239. Satu dulu. Yang dimaksud dengan takut itu bagian dari takut adalah khawatir, potensi ya. Kalau khawatir namanya potensi. Artinya bahaya itu belum dia dapatkan, tapi dia sudah memperkirakan akan terjadi hal-hal yang dia tidak sukai. Hal-hal yang tidak kita sukai itu selambat kendaraan, khawatir banjir, khawatir di sana air malah surut, macet segala macam. Itu namanya potensi ya, namanya khawatir. Nah, kalau bahaya sudah jelas, kamu tak tahu semua bahaya itu. Kalau bahaya tahu, tapi kalau takut itu namanya potensi bahaya. Nah, Al-Quran juga mengajarkan tentang potensi bahaya. Gitu. Artinya belum terjadi itu sebetulnya. Tapi Sudah diperkirakan ya, sudah siap-siapkan gitu. Prepare. Di sini jarang meleset ya. Lanjut, iya. Menurut tafsir banyak. Ayo lanjutkan. Menurut tafsir Ibnu Umar, yang dimaksud dengan berjalan kaki atau berkendara dalam ayat tersebut ialah menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat. Riwayat Bukhari. Kedua, orang yang dalam perjalanan di atas kendaraan apabila melakukan sholat sunnah di atas kendaraan boleh menghadap ke arah tujuan perjalanannya, walaupun tidak menghadap ke kiblat, hanya diwajibkan menghadap ke kiblat sewaktu takbiratul ihram. Nah ini sebelum ini mewajibkan takbiratul menghadap dua ketika takbiratul ihram. Kakak baca di beberapa kitab rujukan yang lain riwayatnya lemah. Yang diminta adalah ketika tayamum. Ada dua pendapat dalam tayamum ketika kita dalam perjalanan. Ada yang cukup sekali saja,